semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Flash. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit membagikan sebuah alur kerja pembuatan aplikasi atau biasa disebut dengan software development lifecycle. Oke, untuk teman-teman yang ingin membuat website, biar tahu bagaimana cara para developer membuat dan mengerjakan sebuah project. Oke, ini untuk seri saja karena di setiap project dan perusahaan mempunyai alur kerja pembuatan aplikasi sendiri, dan saya di sini akan men-sharing pengalaman saya yang lalu dan biasa untuk membuat sebuah aplikasi. Oke, yang pertama kita sebelum membuat aplikasi tentunya kita harus mempunyai BRD atau Business Requirement Document, yang mana di dalamnya memuat sebuah hasil riset dari tim produk, business, operation, yang mana isinya itu adalah tujuan-tujuan pembuatan aplikasi, fitur dalam aplikasi, breakdown aplikasi, dan breakdown timeline. Jadi timeline pembuatan aplikasi dalam 1 bulan, nanti di breakdown beberapa minggu, dan mungkin bisa di breakdown lagi setiap harinya mengerjakan apa saja. Itu ada dalam dokumen BRD. Dan setelah itu target pemasaran biasanya, setelah itu flowchart bisnis kalau ada, dan terakhir menentukan MVP, yaitu minimum viable products, untuk menentukan produk yang dapat diluncurkan dalam versi pertama atau dalam pembuatan aplikasi. Seperti contohnya jika kita mempunyai aplikasi kasir, dan untuk 1 bulan pertama kita harus menyelesaikan seperti perhitungannya, dan nanti di versi kedua di selanjutnya kita menyelesaikan reportnya dan seterusnya. Oke, next, setelah kita sudah mengantongi BRD, kita akan mulai mendesain sebuah user interface atau user experience, yang mana langkahnya tentu saja pembuatan wireframe, yaitu gambar kasar dari setiap page. Nah, seperti ini contohnya sebelah kanan. Setelah itu pembuatan desain dari BRD. Setelah desain dibuat, tentu saja untuk menggampangkan, untuk memudahkan front end membaca desain, kita harus melakukan prototyping, dan terakhir mockup desain, yaitu mengoreksi desain yang telah kita buat. Tools yang dapat kita gunakan juga banyak. Contohnya di sini saya ada 2 yang biasa kita pakai, Figma dan Adobe XD. Oke, next. Setelah kita sudah mengantongi BRD, desain sudah dibuat, setelah itu kita membuat sebuah technical design, yaitu membuat sebuah desain yang sifatnya teknologi untuk menentukan tech-stack seperti Laravel, MariaDB untuk database-nya, jQuery, Tailwind, CSS, dan lain-lain. Jadi di sini langkah yang sangat penting bagi biasanya back-end dan front-end menentukan teknologi apa saja yang akan dipakai dalam aplikasi tersebut. Dan di sini studi kasusnya kita membuat sebuah website application, yang mana nanti biasanya pemrogramannya juga kita cantumkan seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain-lainnya. Dan tentu saja
Di sini harus berdasarkan BRD yang telah kita buat di awal untuk menentukan IRD, DFD, deployment diagram, dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan spesifikasi server juga saat membuat technical design dan hak akses login seperti user admin, super admin, dan lain-lain tergantung aplikasi yang kita buat. Oke, setelah kita sudah membuat technical design, setelah itu kita harus melakukan sebuah arsitektur review yang tujuannya untuk menentukan technical design yang sudah kita buat tadi yang baik dan meminimalisir masalah. Arsitektur review dilakukan oleh lead team atau jika tidak ada lead team kita bisa melakukannya bersama senior developer dalam timnya masing-masing. Dan arsitektur review ini berupa pertimbangan networknya, security-nya gimana, DevOps-nya gimana, performance, dan SEO, dan lain-lain. Jadi tujuannya nanti agar technical design yang sudah kita buat itu berjalan lancar, baik, dan tidak ada kendala di kemudian hari. Oke. Next, yang kelima itu API specification, itu seperti pemetaan API yang diperlukan ketika kita akan mendevelop sebuah aplikasi. Di sini kita harus membuat kesepakatan pembuatan API, request dan respon yang dibutuhkan, yang nanti akan bertujuan ketika development dimulai, tim back-end, front-end, dan QA dapat berjalan secara paralel. Oke, untuk analogi API yang sederhana, ini di sini ada sebuah restoran di mana customers itu kita ibaratkan sebagai aplikasi atau klien, dan waiter itu adalah API-nya sendiri, dan kitchen atau dapur kita ibaratkan sebagai server dan database. Jadi ketika customers ingin memesan sebuah makanan, dia akan menyampaikan order atau pesanannya kepada waiters, yang nanti waiters akan meneruskan ke dapur, dan dapur akan mengembalikan sebuah atau membikinkan sebuah masakan dan atau mengembalikan API yang nanti akan dikonsum oleh customer tersebut melalui waiter. Jadi API seperti pengantar ya, cara transfer data dalam sebuah aplikasi. Oke,